A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para Ivan Pilah yang masih setia di channel Evarkan Faruk Channel. Kali ini saya akan membahas tentang eh, video reaction, ya, video reaction dari si Sopiatul yang eh, mencoba mengeluarkan fitnah lagi, subhat lagi tentang hadis Rasulullah, hadis dari Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah 2530, atau ilmu apa, hukum hudud, ya, hukum hudud. Nanti kita bahas satu persatu. Maka para Iwan Pilah, mari kita saksikan videonya dulu. Akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi raja. Ya, shalom Bu, shalom, selamat. Ada di surga ya. Oke, tidak perlu lanjut-lanjut terlalu dalam, terlalu banyak ya disclaimer saya ini ya teman-teman. Saya akan langsung menampilkan ya, membentangkan gitu ya. Langsung saja membentangkan hadis sahih ya. Ibnu Majah 2530 ya teman-teman. Bagi teman-teman muslim yang mau masuk berdiskusi, monggo silahkan berdiskusi, tetapi harus menggunakan data yang sahih, jangan asbun asal bunyi, dan jangan menggunakan data artikel gitu ya. Karena apa, kalau artikel anak saya pun bisa bikin, bisa buat. Kalau cuma asbun setiap hari anak saya asbun, bahkan setelah sekarang dia mungkin baru 1 tahun menerima Tuhan Yesus ya teman-teman, dia masih terhira-hira kayak saya dulu juga. Makanya itu dengan saya membaca membaca hadis Ibnu Majah ini, saya keinget gitu loh, keinget teman saya itu yang orang Yaman itu gitu. Nah, kami selalu memanggil dia itu dengan sebutan onta gitu, karena dia nggak tahu artinya onta itu apa gitu kan. Kalau kita tanya, kalau apa sih berhak disembah kecuali Allah satu-satu. Mungkin waktu dan buah-buahan, tumbuhan gitu ya teman-teman. Teman ya, di layar sudah teman-teman, di layar HP ataupun di layar laptop teman-teman masing-masing bisa dilihat ya hadis Ibnu Majah nomor 2530 ya mengenai wudhu. Nah, saya akan membacakan ya, ini yang terlihat ini ya perawih-perawihnya. Maka dari itu saya akan membacakan ya. Ibnu Abbas ia berkata, Rasul bersabda, barang siapa menolak satu ayat dari Al-Quran, maka telah halal memenggal lehernya. Wow, saya ulangin ya. Barang siapa menolak, ini Rasulullah bersabda ya. Barang siapa menolak satu ayat dari Al-Quran, maka telah halal memenggal lehernya. Dan barang siapa berkata, tidak ada Allah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk membunuhnya kecuali jika dia telah melanggar hukum Allah, maka ditegakkanlah hukum hudud atasnya gitu ya. Pertanyaannya, Oke, para Ivan Pilah, itu tadi ini ya, dari hadis yang dibacakan ya, riwayat Ibnu Majah 2530 yang dibacakan oleh, nggak tahu namanya, Juriyah di situ ya. Saya nggak tahu ini orang luar biasa cara ngomongnya, tapi nggak pernah berani debat. Saya akhirnya, Kristen-Kristen ini cuman ngoceh saja di channelnya, tapi nggak pernah berani debat. Tantangan saya sampai saat ini sama Sopiatul, saya yakin sudah dibaca, nggak ada respon. Si Emen, si Cemen itu kemarin katanya oke, saya akan datang ke channel kamu. Sampai sekarang belum ada ya reaksi untuk datang ke tempat saya, channel saya. Oke, para Ivan Pilah, kita bahas satu persatu fitnah tentang murtad dihukum mati di dalam Islam. Oke, saya akan bawa
pertama dalam sisi logika, narasi pertama adalah itu adalah hukum internal bagi umat Islam. Kenapa? Tentu di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ini untuk membentengi, ya, membentengi umat Islam dari para bujuk rayu untuk meninggalkan agama Islam. Apakah ini hanya ada di dalam Islam? Tidak. Ini adalah ajaran-ajaran samawi, semitik seperti ini bahasanya. Ya. Oke, mari kita buktikan bahwa ini juga ada di dalam kekristenan. Mereka ini saya herannya, apa mereka itu gak pernah baca kitabnya sendiri ya? Gak tahu kalau di dalam kitab mereka sendiri, bagi yang murtad dihukum mati, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Jadi saya katakan sekali lagi, bukan hanya di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru. Mari kita saksikan para ikhwah bagaimana hukum yang murtad, ya, murtad bagi kaum Kristen hukumannya apa, ya, di Bible maksudnya hukumannya apa. Nah, para ikhwan sudah tampak di layar Anda sekalian. Saya mulai dari membacakan dari ulangan 17 ayat 2. Jadi ayat 2 sampai ayat 7 nanti kita baca ya. Ulangan 17 nomor 2. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya. Ulangan nomor 3-nya, 17:3. Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Selanjutnya ayatnya, dan apabila hal ini diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Halo, halo Oten. Apakah sudah kamu baca sekarang ayatnya? Oten? Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Yang keenam, atas keterangan 2 atau 3 saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Jadi saksinya harus 3. Nah, ini ada juga di dalam Islam. Saksi zina harus 4, ya. Saksi 1 nggak berlaku, saksi 2 nggak berlaku. Inilah persamaan antara agama-agama samawi itu. Beda sama agama manusia, ya, yang dilahirkan oleh orang yang dikorbankan dan dibunuh di tiang salib. Beda. Yang ayat 7-nya, saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi harus dilenyapkan, harus dihapuskan yang murtad ini. Dihukum kejam loh, dilempari sampai mati loh. Tapi ini memang hukum agama-agama samawi seperti ini. Ya, hukum samawi seperti ini. Aturannya memang ketat, aturannya memang tegas. Apakah dipikir Yesus tidak ada? Mereka bilang, oh itu perjanjian lama buat orang Israel. Lihat orang-orang Israel itu, ayat itu orang Israel. Ini emang ciri khas Kristen itu selalu seperti itu. Pengen enaknya saja, selalu pengen enaknya saja. Diambil yang enak, kayak prasmanan aja. Yang enak-enak diambil, yang enggak enak dibiarkan, ya. Tetapi apakah di perjanjian baru Yesus tidak pernah berkata begitu? Pernah. Saksikan, Oten.
Di dalam Matius 18 ya nomor 2 sampai 9. Ini saya kasih merah semua karena ini adalah perkataan Yesus semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan, ingat menyesatkan, artinya apa? Menyesatkan dari ajaran Yesus, artinya murtad ya. Nih saya kasih ini aja ya, saya kasih tanda menyesatkan. Aduh, kenapa nih? Bentar para Ivan Pila. Oke. Saya besarin dulu. Nah, kata menyesatkan ini ya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini ya, salah satu dari anak-anak kecil ini. Kalau menggunakan narasi seperti ini anaknya banyak enggak? Ya berarti banyak, lebih dari satu ya. Menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, yang pengikut Yesus artinya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Udah tahu hukumannya kerasnya seperti apa? Bentar, saya kasih tanda ya para Ivan Pilaya. Hukumannya kerasnya seperti apa yang murtad, yang sesat, menyesatkan? Jadi biar Oten ini paham gitu loh. Ajaran Samawi, ajaran Abrahamik memang ketat. Karena agama itu memang untuk mengatur, bukan suka-suka gue. Emang agama kalian yang suka-suka ibadah di dalam hati, yang penting hati kami. Kan itu yang kalian ini ya. Nih saya ini ya. Perhatikan para Ivan Pila. Menyesatkan. Nah, ini kata menyesatkan, saya kasih tanda ini dulu aja. Nah, menyesatkan ya, anak-anak. Jadi anaknya bukan hanya satu, anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, artinya pengikut Yesus, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nih hukumannya bagi yang murtad. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesat harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Apa artinya? Neraka. Mereka juga ada neraka, tapi mereka sok-sokan kita cuma hidup di surga, kita cuma hidup di surga. Emang api yang kekal ini apa? Neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Yesus keras. Ajaran Yesus keras, sama Musa keras. Samawi keras, Nabi Allah Muhammad SAW keras kalau dalam ketauhidan. Bukan kayak ajaran Paulus yang suka-sukanya, seperti dia suka-suka sendiri, kadang ngaku orang Romawi, kadang ngaku orang Farisi, kadang ngaku orang Saduki, kadang ngaku orang Yunani. Ini kan kalian, pengikut junjungan-junjungan kalian itu. Makanya kalian itu mengikuti sifat-sifat mereka. Apa? Licik seperti ular. Hanya berani ngomong di channelnya sendiri, ngundang muslim, dibully, dikasih waktu dipotong-potong. Itu kan permainan kalian. Mana berani kalian debat secara fair waktu dengan waktu. Apalagi Sopiatul itu. Aduh. Gimana kata Pendeta Hendritan, gimana katanya? Salome.
Kata Henritan loh ya, bukan kata saya ya. Nah, inilah artinya agama-agama samawi dalam hal ketauhidan memang keras. Nanti para Ivan Pilah kita lanjutkan lagi menyaksikan videonya. Ada lagi banyak fitnah-fitnah lagi, kita ini satu persatu ya, pelan-pelan kita ini satu persatu. Bentar. Nih, kalau tidak mempercaya atau Malam semua ya. suaranya di saya agak jauh ya Pak ya? Oh iya, iya. Shalom. Nah, sekarang udah oke. Selamat malam ya semua ya. Begitu. Jadi ya. Jadi sebelum kita ke sana saya minta maaf ya atas tadi malam memang nggak bisa saya live karena gangguan teknis lah istilahnya, karena ada gangguan yang sebelumnya dia adalah Muslim atau Islam kemudian murtad, nah itu halal darahnya begitu ya. Kemudian Oh ini kita yang udah melangkah yang lebih udah ke tadi. dalam lagi. Saya besarkan dulu. Ya. Nah, kita mendapat informasi dari buku yang ditulis oleh cendekiawan Muslim dalam bahasa yang kita mengerti. Bukan bahasa yang kita dapat informasi bahwa Ali atau menantu Rasul sendiri membakar Siddiq ketika Para murtad. Ivan Pilah, liatin dia ketika membaca tadi dia katakan sidik, padahal zindik. Ini orang-orang nggak Itu paham. karena Siddiq Nah, mengganti agamanya. Lah, itu yang kita dapat dulu dari informasi dari mereka. Ini kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas sehingga ia berujar, kalau aku tak murtad atau saya besarkan dulu. perhatikan para Ivan Pilah, dia pikir Siddiq itu nama orang. Jadi kita mendapat informasi dari buku yang ditulis oleh. Perhatikan ya para Ivan Pilah, ya makanya saya bilang para oten-oten ini sayang otaknya itu nggak ditaruh di kepala, di dengkul. Dia nanti mengatakan Siddiq itu nama orang, padahal yang benar adalah zindik, ya, orang zindik, ya. Itu sifat ya, sifat zindik itu sifat. Dia pikir nama orang Siddiq. Nah ini karena kebodohan mereka. Yuk kita perhatikan kebodohan para badut gereja nih. Cendekiawan Muslim dalam bahasa yang kita mengerti, bukan bahasa yang kita tidak mengerti, karena itu akan sulit nanti ya, itu berbahaya. Apalagi itu adalah bahasa Allah, itu nggak boleh ya, bahasa Allah nggak boleh lah. Jadi kita harus memakainya dengan bahasa yang kita mengerti. Lalu diinformasikan di sini, kita hanya membaca informasi ya, dari Ikrimah mengatakan beberapa orang Siddiq diringkus dan dihadap. Dengar ya para Ivan Pilah, Siddiq katanya. Nama itu katanya nama Siddiq. Saya nggak tahu lagi diskusi sama mereka ini otaknya di mana gitu. Otak kalian itu ada di mana sebenarnya? Kalau sebelum mengangkat sebuah topik, pelajari dulu. Resapin dulu, cari komparasi dulu. Jangan akan kotoran ini akan menabok muka kamu sendiri, ya. Oke, kita lanjut lagi, para Ivan Pilah. Kepada Ali ini adalah apa ya, menantu Muhammad ini dari Fatimah, Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali membakar mereka. Ini kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas sehingga ia berujar, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah SAW yang bersabda, jangan kalian menyiksa dengan siksaan,
Jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Jadi kalau bakar itu adalah siksaan Allah menurut mereka. Dan aku, Nah, para Iwan Villa, membakar adalah siksaan Allah, dan itu tadi agak dengan ekspresi nada intonasi mengejek. Saya ingatkan karena saya yakin ada oten yang menonton, ya, biar paham dia, di kitab mereka juga hukumannya juga membakar, ya. Kita ini para Iwan Villa, kita biar para oten ini paham, ya. Sebelum kita lanjut, lihat di layar, apakah hukumannya tidak dibakar? Dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua, dicampakkan dalam api. Di sini juga ada, ya, hukumannya apa? Celakalah dunia dengan segala penyesatnya. Memang penyesat harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. No. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik, katanya pakai kata-kata penggal juga, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kakimu dicampakkan ke dalam api. Kalau api emang nggak bakar nih, ya. Ini bahasa-bahasa Samawi, bahasa-bahasa agama Samawi, Semitik. Api adalah sebagai lambang penyiksaan. Ya ampun, saya kadang heran dengan para oten ini. Ada di mana sebenarnya letak otak kalian itu? Kenapa kalian nggak menaikkan mengupgrade otak kalian, debat dengan akademis, ayo kita data gitu. Bukan dengan data, tapi kalian melupakan apa yang ada di kitab kalian sendiri. Ya, ini ada di kitab kalian. Penyiksaan itu dibakar. Memang itu adalah siksaan hukuman dari agama-agama Semitik. Lambang dari penyiksaan adalah api. Api itu sebagai lambang penyiksaan. Simbol. Kalau nggak ngerti lambang, ya. Oke, para Iwan Villa, mohon maaf saya agak gregetan soalnya. Kita lanjutkan lagi nonton videonya. tetap akan membunuh mereka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Nah, itu apanya? Informasi yang kita dapat. Tadi sudah kita bantah ya, para Iwan Villa ya, subhat ini. Ini saya tampilkan karena untuk kebodohan dia. Kata sidik itu katanya adalah nama orang, padahal yang dimaksud adalah zindik. Beda sidik dengan zindik, ya. Sidik itu bisa juga berarti sifat yang artinya bisa dipercaya, bisa dipercaya, yaitu Abu Bakar namanya Abu Bakar As-Siddiq, sidik, ya. Tapi kalau zindik berbalikan, zindik itu orang-orang yang munafik, orang-orang yang keluar dari agama Islam, yang selalu memusuhi Islam tapi pura-pura ini, ya, pura-pura Islam, itu zindik gitu, ya. Dan mereka sebenarnya mengganti agamanya, para murtad yang munafik ini, ya. Itu namanya zindik, bedakan dengan sidik, ya. Oke, kita lanjut para Iwan Villa. Jadi diinformasikan kalau ya, apa ini bukan suatu pemaksaan? Karena kalau siapapun yang keluar dari agamanya itu halal darahnya, artinya tidak ada kebebasan. Nah, para Iwan Villa, lihat, katanya tidak ada kebebasan. Sekarang di Indonesia siapa yang murtad dan pernah dibunuh? Tangan mana Rasulullah SAW yang pernah membunuh orang murtad? Sedangkan orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Tetapi apakah Rasulullah SAW dalam sejarah pernah memenggal kepala Abdullah bin Ubay? Tidak pernah. Pernah Abdullah bin Ubay dibunuh. Bahkan di dalam sebuah cerita, Abdullah bin Ubay ketika sakit, Rasulullah SAW malah menengoki.
ditengok sama Rasulullah SAW. Apa pesan dari Abdullah bin Ubay? Padahal dia adalah musuh besar daripada umat Islam. Dia minta jubah dari Rasulullah. Jadi jubah Rasulullah SAW diminta oleh Abdullah bin Ubay dalam sebuah riwayat. Rasulullah dengan berbesar hati memberikan jubahnya. Padahal Rasulullah punya jubah itu cuma 3 dalam riwayat. Dikasihkan jubahnya ketika sakit berbaring Abdullah bin Ubay, diselimuti jubah Rasulullah di Abdullah bin Ubay. Pernah Rasulullah memenggal seperti ini? Tidak pernah. Sebagai aturan-aturan hukum adalah sebagai sesuatu ancaman yang keras wajar. Itu ajaran-ajaran agama samawi. Menegakkan hukum dengan cara yang sangat keras. Ini ada juga di dalam Torah. Di dalam Taurat pun ada. Bukan hanya di dalam Islam. Contoh tadi di kitab Ulangan. Contoh Yesus ketika ada penyesat dan ada yang tersesat. Lebih baik kehilangan dia. Lebih baik dia tenggelamkan, dikalungin batu, ditenggelamkan hidup-hidup di tengah lautan. Ini orang-orang seperti ini yang tidak paham. Orang-orang seperti ini orang-orang yang memang di dalam kepalanya itu memang nggak ada isinya. Oke, kita lanjutkan para Ivan Villa. Mohon maaf saya agak distract sama emosi sedikit. Meskipun dikatakan dalam K19 atau 109 atau Al-Kafirun ayat 6, agamamu untukmu, agamaku untukku. Ini hadis yang sama sebagai hadis terkait, ya. Kita bacakan lagi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berkeinginan untuk dicarikan kayu bakar, ya. Kemudian kusuruh agar salat dikumandangkan, kemudian kusuruh seseorang untuk mengimani manusia, kemudian aku datangi orang-orang yang meninggalkan salat, kemudian aku bakar rumah mereka. Nah, ini sangat kasih, ini sangat damai ini. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau salah seorang di antara kalian tahu akan mendapat sekerat daging gemuk atau 2 bagian yang baik, niscaya dia akan menghadiri salat isanya. Nah, ini hadis apa tadi? Bukhari 683 ya. Para Ivan Villa, hadis ini sudah saya juga tidak ini ya. Hadis Bukhari 6683. Mari kita cek bersama-sama para Ivan Villa ya. Hadis Bukhari 6683 katanya. Kita cek bersama-sama. Hadis Bukhari 6683. Bukhari 6683. Oke, kita baca dan kita ini. Telah menceritakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Zanad dan dari Al-Arad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berkeinginan untuk dicarikan kayu bakar, kemudian kusuruh agar sholat dikumandangkan, kemudian kusuruh seseorang untuk mengimani manusia. Kemudian aku datangi orang-orang yang meninggalkan sholat, kemudian aku bakar rumah mereka. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau salah seorang di antara kalian tahu akan mendapat sekerat daging gemuk atau 2 bagian yang baik, niscaya ia akan menghadiri sholat isya. Ini tentang sholat berjamaah, ya. Ini tentang sholat berjamaah, ya, berjamaah, kewajiban sholat berjamaah. Ancamannya adalah bagi yang tidak sholat berjamaah akan dibakar rumahnya. Pertanyaannya para Iwan Villa, kita main logika aja. Pernahkah Rasulullah SAW dalam sebuah kisah membakar rumah? Bukankah banyak orang-orang munafik waktu itu di Madinah? Apakah rumahnya Abdullah bin Ubay, seorang dedengkot dari munafik ini, pernah dibakar? Ada yang dengar kisahnya? Hei para oten, tunjukkan buktinya. Ada rumah yang dibakar satupun oleh Rasulullah SAW. Ini orang memahami bahasa hiperbola dalam sebuah penekanan perintah yang sanksi. Ada sanksi, ini gak memahami apa kalimat hiperbola ini. Sebagai contoh saya kasih kalimat.
Saya kasih analogi ya kepada kalian para oten. Saya kasih analogi. Kalau ada seorang guru mewajibkan PR ini harus dikerjakan. Kalau bagi yang tidak mengerjakan akan saya keluarkan dari kelas. Keras hukumannya, akan dikeluarkan dari kelas. Karena mengingat pentingnya kewajiban mengerjakan PR bagi muridnya. Harus ada penekanan ini supaya murid-muridnya tergerak untuk benar-benar mengerjakan PR itu. Pada keesokan harinya orang-orang pada ngumpulin PR. Ada satu orang yang tidak ngumpulin PR. Kenapa kamu tidak mengumpulkan PR? Gurunya pasti nanya. Anak ini menjawab, maaf Pak, semalam saya menunggui ayah saya yang sedang sakit di rumah sakit. Ayah saya lagi sakit parah dan harus ditungguin. Saya yang harus menungguinya. Apakah kira-kira gurunya ini langsung mengeluarkan anak ini dari sekolah, dari kelas? Tentu tidak. Walaupun ancamannya memang seperti itu. Karena apa? Apa yang dilakukan anak ini lebih penting atau lebih urgent. Nah, seperti hadis ini. Hadis ini adalah kewajiban bagi laki-laki untuk sholat berjamaah. Wajib hukumnya sholat berjamaah bagi laki-laki ya ke masjid. Kalau enggak ancamannya rumah dibakar. Tetapi pertanyaannya, apakah ada pernah rumah dibakar oleh Rasulullah SAW? Itu namanya hiperbola. Dalam bahasa hiperbola itu membesarkan untuk supaya ada penekanan betapa pentingnya perintah sholat berjamaah. Tetapi jika ada yang lebih penting, pasti Rasulullah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memahami. Contoh, saya kasih contoh ya. Kita bermain logika ya. Makanya saya tantang untuk para oten-oten ini, jangan cuma sekedar ngegombal ngomong kosong di channelnya doang. Kamu sama Farhan nggak bisa kamu main perang ayat gitu. Bukan karakter saya perang ayat. Saya ajak kamu main logika. Seperti si Emen kemarin, dia pikir tipikal saya main ayat. Saya tidak. Saya ayat 1 tapi kita logikakan. Oke, para Iwan Filah, kita ini ya. Kita lihat. Hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana pentingnya ya, pentingnya sholat berjamaah. Pentingnya sholat berjamaah. Oke. Nah, hadis itu berkaitan dengan Muslim juga nomor 651. Demi jiwaku yang ada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambilkan kayu bakar, lalu dikumpulkan, kemudian aku memerintahkan azan untuk sholat untuk dikumandangkan. Itu lanjutannya tadi hadis tadi tentang iman, itu nanti ada yang mengimami ya Rasulullah. Nah, jawabannya ada yang kedua. Apakah hukumannya langsung saklek begitu? Tidak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ketika itu tadi kan tentang kewajiban sholat berjamaah. Ada hal-hal yang uzur atau hal-hal yang lebih darurat, hal-hal yang lebih penting. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Nafi berkata, Ibnu Umar pernah berazan ketika sholat di waktu malam yang dingin dan berangin. Kemudian beliau mengatakan, Allah solu firrihal. Apa artinya? Hendaklah kalian sholat di rumah kalian. Karena apa? Saat itu ya hujan dingin, cuaca dingin. Malah diharuskan untuk sholat di rumah. Padahal tadi apa hukumannya ketika enggak sholat jamaah? Dibakar rumahnya. Kemudian beliau mengatakan, dulu Rasulullah SAW memerintahkan muazin ketika keadaan malam itu dingin dan berhujan untuk mengucapkan Allah solu firrihal. Hendaklah kalian sholat di rumah kalian. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang penganut dari agama barat ini. Agama-agama barat, agama-agama yang memang ketularan agama berisi tentang pagan. Dia tidak memahami mereka tentang hal ini. Tapi coba diskusi sama Yahudi, pasti ngerti. Oh iya, agama-agama Semitik Samawi ya, tradisi Semitik, tradisi agama Samawi pasti begini. Penekanannya sangat keras, hukumannya sanksi. Tetapi di balik keras itu pasti ada yang namanya ada namanya kedaruratan, hukum-hukum darurat diperlakukan. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya. Imam At-Tabrani meriwayatkan kalau dia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fisabilillah. Ini jawaban
ketika kenapa ada orang sholat dia tidak sholat ditegur gitu kan, riwayatnya tidak sholat jamaah, ternyata dia bekerja untuk menghidupi anak-anak kecilnya, itu termasuk fisabilillah. Apa rumahnya dibakar dia nggak sholat berjamaah? Tidak, karena ada yang lebih penting, yaitu apa? Menghidupi anak-anaknya yang kecil ketika waktunya sempit, ya. Contoh kerja jadi security, dia ditugaskan jam 12 harus benar-benar bertugas di kantornya karena ada acara penting. Jadi security, boleh dia tidak bersolat Jumat, dia mengganti dengan sholat zuhur. Karena itu termasuk fisabilillah, mencari nafkah. Yang kedua, kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fisabilillah. Boleh, punya orang tua nih yang sudah tua di rumah, kalau ditinggal sholat berjamaah di masjid yang agak jauh, orang tuanya nanti kalau butuh apa-apa nih, gak ada yang disuruh, boleh dia sholat di rumah. Apakah ketika dia sholat di rumah, rumahnya dibakar sama Rasulullah? Yang ketiga, kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri loh ya. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, itu juga fisabilillah. Bayangkan Islam begitu luas cakrawala berpikirnya, memberikan ruang-ruang. Tapi bagi yang mereka tidak punya uzur seperti ini, rumahnya depan masjid, ya ini ya keterlaluan kalau tidak sholat di masjid. Tetapi uzurnya sangat luar biasa luas. Punya anak kecil bekerja, uzur, boleh tidak sholat jamaah ke masjid. Dia bekerja menghidupi orang tuanya yang sudah lanjut usia, dia boleh tidak sholat jamaah di masjid. Terus yang ketiga, kalau ia bekerja untuk dirinya sendiri supaya jangan sampai nanti aku mau minta-minta nih kalau aku nggak bekerja, itu boleh, itu fisabilillah. Kerja di tempat sholat di tempat kerjanya, sholat di rumah pagi-pagi karena pengen buru-buru cepat-cepat berangkat karena takut terlambat, apalagi Jakarta macet. Ini yang tidak dipahami oleh mereka-mereka. Ini yang selalu tidak dipahami oleh orang-orang yang memang agamanya tidak dari bukan agama samawi, bukan agama langit, agama karang-karangan. Saya kasih analogi yang kayak tadi ya. Guru mengancam muridnya yang tidak mengerjakan PR akan dikeluarkan dari kelas. Ketika ada anak yang bilang ke gurunya, saya semalam menunggu ayah saya yang sakit di rumah sakit, Pak. Apakah gurunya langsung mengeluarkan? Tidak. Oh iya, ternyata anak ini lebih penting karena menunggu ayahnya yang sakit, ayahnya yang lagi sekaratul maut dirawat di rumah sakit. Jangankan nggak ngerjain PR, nggak masuk ke sekolah pun dikasih izin kok sama sekolah pasti kok. Kalau dalam kondisi darurat seperti itu yang namanya hiperbola dalam menghiperbolakan untuk suatu penekanan bahwa perintah itu penting. Tapi perintah itu penting ketika ada kondisi darurat, itu bisa ditinggalkan. Ditinggalkan sholat jamaahnya loh ya, bukan sholatnya. Karena dalam kondisi kita sekaratul maut pun masih kita bisa sholat, kita harus sholat. Bukan sholatnya, ingat, bukan sholatnya yang ditinggalkan, tetapi jamaahnya. Tidak harus ke masjid. Itu para ikhwan fillah ya. Jadi para oten ini saya heran. Sekarang saya tanya, kalau memang ya kalian mencari-cari keburukan Islam, nggak apa-apa kalau dengan data yang di kitab kalian benar. Kalian nggak bisa menemukan di dalam Al-Quran, kalian nyari-nyari kesalahan hadis. Bahkan banyak hadis-hadis yang dipalsukan ya, hadis-hadis Syiah palsu dipakai untuk data. Itu kan kalian, sifat-sifat kalian. Sifat-sifat orang-orang yang seperti kalian ini. Jadi para ikhwan fillah, kenapa saya angkat ini? Karena ini bagi saya sangat penting. Takutnya banyak orang-orang yang belum memahami makna dari bahasa hiperbola, hukuman sanksi-sanksi hudud dari Islam, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kok iya kejam ya? Enggak seperti itu. Jadi perintah itu ketika dikasih bahasa hukuman sanksi hiperbola itu untuk menunjukkan betapa pentingnya perintahnya. Jadi garis bawahi perintahnya yang terpenting. Jadi memahami kayak gini butuh logika kita. Memahami hadis-hadis seperti ini butuh logika kita dan dikorelasikan dengan hadis yang lain.
jangan fokus kepada di situ, cari komparasinya. Oh benarkah? Satu, tanyakan riwayatnya. Pernah nggak ada Rasulullah dalam sebuah riwayat membakar rumah? Pernahkah dalam satu riwayat Rasulullah membunuh orang yang keluar kafir langsung dibunuh dengan tangannya sendiri? Nggak pernah. Ambil ayat lain, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya para Ikhwan Fillah, jadi saya yakin para Ikhwan Fillah sudah sangat memahami, ya, sangat memahami. Tapi tetap saya konten ini tetap saya bawakan supaya menjadi pembelajaran buat kita semua, buat saya sendiri juga. Jadi ketika ternyata fitnah mereka cuman kayak gitu. Jadi biar mereka makin panas, makin terus untuk mencari-cari kesalahan. Mereka nyari kesalahan untuk katanya murtad dibunuh, Islam kejam, menghalalkan darah para murtad. Tadi udah saya bantah dengan ayatnya sendiri, ya. Saya bantah di kitab mereka sendiri. Kamu nggak malu, ya? Nggak malu, di kitab kamu ada sendiri. Saya bacakan lagi buat para oten, ya. Ulangan 17 nomor 2. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan orang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, dan atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Ulangan 17 4. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan yang harus kau lempari dengan batu sampai mati. Ingat, lempari batu sampai mati hukumannya kalau menyembah Allah lain atau murtad. Nggak malu kamu? Tuh, ayat kamu sendiri tuh, ya. Memang agama samawi seperti ini. Ketika penekanan perintahnya penting, hukumannya pasti hiperbola. Hukumannya dengan kalimat-kalimat hiperbola pasti. Tapi Oten paham nggak sih kata kalimat hiperbola, ya? Kalimat-kalimat yang bersifat metafor gitu, memahami nggak sih sebenarnya orang-orang Oten ini? Kalian belajar dulu gimana sih caranya belajar? Terus ayat selanjutnya. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Ini kayak Islam juga. Samawi memang sama ajaran-ajaran dari agama langit. Harus ada saksi. Ketika berzina aja saksinya harus 4 loh. Sebelum menghukum orang mati rajam, menerapkan hukum rajam berarti zina yang sering difitnah kejam sama orang-orang Kristen ini. Saksinya harus 4. Dan itu sangat sulit dilakukan. Saksi harus 4 dan apalagi selain saksi 4 harus melihat sendiri. Ini bahasa halus yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, betapa Rasulullah itu pemakai bahasa yang sangat luar biasa. Harus 4 orang saksi ini harus seperti melihat benang masuk ke dalam lubang jarum. Paham ya para Ikhwan Fillah ya? Jadi ketika melihat orang berzina menjadi saksi, ada kita menuduh orang itu zina, harus ada 4 saksi sebelum dilaksanakan hukuman. 4 saksi harus ada, dan bukan hanya 4 saksi tapi mereka 4-4-nya harus melihat mereka berzina seperti masuknya benang ke lubang jarum. Bahasanya sangat indah ya, analoginya ya. Ini para Ikhwan Fillah. Jadi orang-orang kalian itu Oten itu banyak belajar, ya, banyak belajar. Saya tahu isi kepala Anda bukan di kepala tapi di lutut, tapi minimal lebih dekat lah, jangan ditaruh di lutut, taruhlah di bahu gitu, biar agak dekat ke kepala. Isi otak Anda itu lebih dekat ke kepala, bukan di lutut gitu loh, ya. Nah, kalau mereka mengatakan, wah itu kan perjanjian lama, ya Yesus ada juga, perjanjian baru ada juga, Yesus juga. Mari kita baca lagi ya, kita ulang lagi ya. Matius 18 nomor 2 sampai 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingat,
Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, anak-anak berarti banyak, berarti apa? Pengikut Yesus. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nih, kejam kan? Yang menyesatkan dan disesatkan, yang keluar murtad kepada menjadi tidak menjadi pengikut Yesus lagi, diapain? Dikasih lehernya batu kilangan, ditenggelamkan di laut. Set hukuman kayak gini kejam loh. Dikasih batu, ditenggelamkan di laut. Tapi memang ajaran-ajaran samawi seperti itu. Hukumannya itu pasti hiperbola. Kalimatnya kalimat mengerikan. Itu apa sebenarnya? Penekanannya kalian ya, konteksnya adalah perintahnya. Perintahnya itu penting banget. Saya kasih contoh tadi analogi seorang guru. Ya. Ketika seorang guru mengatakan kepada muridnya, jangan sampai PR ini tidak dikerjakan. Bagi siapa yang tidak mengerjakan PR, maka saya akan mengeluarkan dia dari kelas. Tiba-tiba besoknya, ketika semua orang mengerjakan PR dan mengumpulkan, ada satu orang yang tidak mengumpulkan PR. Ketika ditanya sama gurunya, maaf Pak Guru, saya tidak mengumpulkan PR, tidak mengerjakan PR karena saya tadi malam, bapak saya tiba-tiba sakit, darurat, saya bawa ke rumah sakit dan saya tungguin sampai pagi. Bapak saya di rumah sakit dirawat sedang sakaratul maut, di ruang ICU. Ingat, penting banget perintahnya tadi untuk mengerjakan PR. Tapi ketika masih ada darurat urgent, bapaknya ternyata mengalami perawatan di rumah sakit. Apakah gurunya akan mengeluarkan anak itu dari kelas? Tidak. Oh iya, jangankan nggak ngerjakan PR, nggak masuk sekolah pun pasti dimaklumi. Ini namanya bahasa hiperbola untuk penekanan konteks dari perintah itu sangat penting. Ini makanya pentingnya belajar. Jangan ketika sekolah kalian bolos cuma sampai pintu gerbang. Meskipun saya dulu pernah juga sih sekolah ya, waktu SMP. Sampai pintu gerbang doang balik main. Oke, para Ivan Villa, itu ya untuk membantah subhat dari Sopyatul ya di Al Hayat ya. Saya juga nggak perlu lama-lama lah untuk nanggapin orang-orang seperti ini, nggak terlalu penting juga kan ya, nggak terlalu penting juga, tapi minimal ada counter dari kita, ada counter dari fitnah mereka, supaya ketika ada yang mendengarkan, ada yang ini, mereka ada perbandingan. Oh, di channelnya Farhan ada loh yang bahas ini, gimana sih pandangan Islam ketika difitnah seperti ini. Minimal ada komparasi seperti itu ya para Ivan Villa. Saya yakin penonton Farhan Faruk channel orang-orang cerdas, ketika menonton apa yang ada di videonya si Sopyatul pasti paham lah, ini cuman kayak gitu doang fitnahnya. Tapi kita namanya video ini kan terus ada bertahun-tahun ke depan ya. Siapa tahu ada muslim yang awam ketika menemukan hal itu, ada komparasinya. Nah, itu akan bermanfaat buat orang-orang yang seperti ini ya para Ivan Villa ya. Oke, begitu saja ya para Ivan Villa. Terima kasih sudah setia di channel Farhan Faruk. Saya tidak bisa lama-lama live-nya. Terima kasih kepada kalian semua. Selamat Idul Fitri. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang saya sajikan ini ada manfaatnya. Jika ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang membuat tidak nyaman, atau ada argumentasi saya yang kurang nyambung atau kurang bagus ya, mohon dimaafkan. Itu adalah kedhaifan ilmu saya, kefakiran ilmu saya, dan saya harus banyak belajar. Tapi jika ada manfaat dalam kajian ini, semua itu bukan berasal dari saya, tapi semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para Ivan Villa. Saya akhiri dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.